Saya bersyukur, berterima kasih kepada semua pengurus PIT ya yang mengundang saya untuk hadir. Nah, tiap kali saya broadcast ya pemberitahuan tiap hari Senin kita kumpul ini, ternyata masih banyak orang-orang yang heran bertanya-tanya. Ternyata pelayanan saudara ini adalah satu-satunya di Indonesia, yaitu Farming God's Way. Bagaimana kita bercocok tanam dengan pola surga, pola Tuhan. Nah, ini satu-satunya. Saudara boleh bangga yang tergabung dalam kelompok ini. Pak Andoyo, Pak Wisnu, Pak Kacung, dan semua. Termasuk saudara kita dari Afrika, dari Amerika. Grand tadi luar biasa. Itu sungguh-sungguh anugerah Tuhan. Teruskan ini. Nah, maka itu bagi saudara yang baru bergabung, supaya saudara nggak asing, bahwa saudara-saudara kita yang dalam grup ini pelayanannya luar biasa. Bukan soal khotbah, bukan soal doktrin, bukan soal dogma. Pasan enggak. Kembali kepada pola Alkitab, kitab Kejadian. Nah, saudara, begini ringkasnya ya. Ternyata kalau saudara dan saya menghidupi Kejadian pasal 1 sampai pasal 4 saja dulu ya, sebelum yang lain, maka saudara dan saya tidak akan pernah kelaparan dan kekurangan dan miskin. Wow, itu keren sekali. Begini faktanya, kalau sampai nanti yang tertulis di kitab Wahyu bahwa tiba waktunya mereka memasang chip di tangan kita sini, maka tanpa itu kita nggak bisa belanja, nggak bisa beli, nggak bisa jual, tidak apa-apa, asal kita mengolah tanah yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu gratis. Tanah dan benih itu sudah Tuhan siapkan sejak manusia belum ada. Tolong perhatikan. Nah, inilah konsep tentang pelayanan PIT ini. Terima kasih yang ngetik bahasa Inggris, berarti saya harus pelan-pelan ini ya, maaf. Saudara, ini luar biasa. Jadi kita nggak akan kekurangan, kita nggak akan kelaparan kalau kita memperhatikan pola kitab Kejadian. Oke, saya akan mulai dengan satu ayat dulu. Kejadian 8 ayat 22. Ini ayat pegangan PIT ya. Ini ayat pegangan kita. Kejadian 8 ayat 22. Tolong catat ayat ini supaya kita tahu. Begini kata Tuhan. Selama bumi masih ada, selama bumi masih ada loh, ini ukuran Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Keren gak firman ini? Selama bumi masih ada. Jadi kalau selama bumi ini masih ada, musim panen, menuai, musim panas, musim dingin, hujan, semuanya itu terus silih berganti. Maka saudara dan saya kalau mengolah tanah ini dengan baik, tidak akan kelaparan, gak akan kekurangan. Kejadian pasal 1 ya, saya baca ayat yang ke-11 dan 12. Kejadian 1, 11 dan 12. Perhatikan ayat ini. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda. Nah, saudara yang punya Alkitab bahasa-bahasa lain, bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Dayak, bahasa apa saja, maka ini nggak ditulis tunas-tunas muda, tapi herbs, herbal, sayur-sayuran. Lihat ini, oh, vegetal, ya. Coba cari terjemahan bahasa lain. Ini saya nggak tahu bahasa Inggrisnya terjemahan apa. Herbs. Coba pakai New King James atau Amplified
atau New Living Translation NLT. Jadi Tuhan berkata, hendaklah tanah menumbuhkan herbs, jadi sayur-sayuran untuk obat. Terus tumbuh-tumbuhan yang berbiji, green, ini fiber, ini serat, ya. Ada grass, silakan. Herbs, ya, wah luar biasa. Yang mengandung biji-bijian, itu green, itu serat. Kesehatan kita untuk usus kita jadi bersih karena makan biji-bijian serat. Lalu yang kedua, and the fruit tree, buah-buahan. Keren sekali saudara. Jadi sejak awal sebelum ada manusia, tolong catat, Kejadian 1 ayat 11 ini manusia belum ada. Tapi Papa sudah menumbuhkan 1 herbal, 2 biji-bijian, 3 buah-buahan. Bayangkan, kita nggak perlu buat tanah, kita nggak perlu buat bibit benih. Papa yang sediakan. Maka itu kalau manusia sadar menuruti perintah ini, tanam tanaman yang berisi herb, sayur-sayuran yang berisi sebagai obat, biji-bijian dan buah-buahan, hidup ini sehat. Ingat, manusia itu bukan karnivora. Buktinya apa? Gigi. Kita nggak punya taring seperti binatang pemakan daging. Usus kita juga bukan seperti binatang pemakan daging. Maka itu tubuh kita tidak diciptakan untuk ngunyah daging, tapi perlu protein hewani. Tapi pada asalnya tidak begitu. Tuhan menyediakan herbs, seed, and fruit. Perhatikan 3 ini. Oke ya. Terus ayat 12. Supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 12. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, herbs, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, green, fiber, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Tuhan melihat bahwa semuanya itu baik. Terima kasih Papa, Engkau menyediakan itu buat kami semuanya. Oke? Nah, manusia jahat, maka jatuh dalam dosa. Nah, apa terjadi setelah manusia terusir dari Taman Eden? Saudara perhatikan Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Kejadian 3 ayat 23. Ini hebatnya Papa kita di surga. Lalu Yahweh Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Diusir loh, karena jatuh dalam dosa. Tapi ini yang buat saya menangis. Saya terharu sekali. Walaupun kita jahat, walaupun kita berdosa, walaupun kita melanggar perintah Tuhan. Baca firman ini saudara. Kejadian 3 ayat 23. Terima kasih Bapak, terima kasih. Walaupun kami jahat, kami memberontak, kami melawan, tapi Bapak tetap bertanggung jawab. Ini tanggung jawabnya. Lalu Yahweh Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya manusia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Jadi masih total mengolah tanah, the ground from which he was taken. Saudara, pertama kali saya masuk ke pedalaman Papua, ya, saya kaget. Ketika makan bersama-sama dengan saudara kita, maaf, di situ saya belajar. Mereka makan, nggak pakai piring, nggak pakai apa, taruh aja di rumput dimakan. Terus saya tanya, mengolah, ya, til itu mengolah, terima kasih. Loh, apa nggak kotor? Mereka jawab tidak, karena kan kita berasal dari tanah. Wow, saya sampai kagum. Nah, inilah kasih Papa kepada kita manusia. Nuh itu diperintahkan, ya, untuk mengolah tanah. Maka itu dalam hidup kita tahu bagaimana Tuhan memberkati manusia lewat bercocok tanam.
Maka itu hati-hati, harus kembali pada organik. Jangan pakai yang kimia. Ya, yang salah itu merusak. Harus pakai organik supaya tanah itu tidak rusak. Oke? Dalam 1 Tawarikh, ya, pasal yang ke-27, ada seorang raja yang luar biasa cara memimpin. Ya, 1 Tawarikh 27. Perhatikan ayat ini. 1 Tawarikh 27 mulai ayat yang ke 25 sampai ayat 31. 1 Tawarikh 27 ayat 25 sampai 31. Yang mengawasi persediaan raja ialah Asmawet bin Adiel, dan yang mengawasi persediaan di luar kota, di kota-kota, di desa-desa, dan di dalam menara-menara lumbung. Persediaan makanan dipersiapkan, lumbung. Ya, 1 Tawarikh 27. Namanya ialah Yonatan bin Usia. Yang mengawasi para pekerja di ladang yang harus mengusahakan tanah ialah Esri bin Kelub. Ayat 27. Yang mengawasi kebun-kebun anggur ialah Simei orang Rama. Yang mengawasi hasil kebun anggur untuk persediaan anggur ialah Zabdi orang Sifmi. Yang mengawasi pohon-pohon zaitun, dan pohon-pohon ara di daerah bukit ialah Baal Hanan orang Gederi. Yang mengawasi persediaan minyak ialah Yoas, ya, minyaknya harus ada juga. Yang mengawasi lembu sapi ternak yang digembalakan di tanah Saron ialah Sitrai orang Saron. Yang mengawasi lembu sapi di lembah-lembah Safat bin Adlai, ya. Yang mengawasi unta-unta ialah Obel orang Ismail. Yang mengawasi keledai-keledai betina ialah Yedea orang Meronot. Yang mengawasi kambing domba ialah Yasis orang Hagri. Perhatikan, mereka ini sekalian ialah para pengawas harta milik Raja Daud. Saudara bayangkan, mengapa tertulis begitu rinci? Dari semua pohon-pohonan yang berguna sampai ternak, sampai lumbung dan sebagainya. Maka itu lagi sekali saudara di PIT, terima kasih saudara mempunyai perhatian. Saudara, Indonesia ini negara yang subur karena banyak gunung berapinya. Lihat Eropa menjadi kaya karena rempah-rempah dari Indonesia. Siapa ngikuti berita 2 hari ini? Pemerintah Indonesia sedang minta kepada UNESCO untuk rempah-rempah yang ada di tanah Nusantara ini yang pernah jaya berapa abad yang lalu itu diterima sebagai warisan budaya dunia. Rempah-rempah, pala, cengkeh, kopra, luar biasa. Saya cuma cerita dikit ya. Kalau saudara pernah ke Banggai, Kepulauan Lubuk Banggai, ya, sebuah pulau, ya, kita harus nyebrang, belum ada lapangan terbang. Saya pernah ke Banggai, saya belum pernah ketemu sebuah tempat seperti Banggai Kepulauan. Begitu kita turun dari kapal siang hari, saudara akan mencium aroma yang tidak pernah ada di tempat lain. Aroma apa? Dengarkan. Pala dijemur, cengkeh dijemur, kopra dijemur. Nah, ketika mereka kena matahari, aroma pala, aroma cengkeh, aroma kopra itu bercampur jadi satu di seluruh udara kota Banggai. Saya hirup napas dalam-dalam. Saya nggak bisa bayangkan aroma seperti apa. Enak sekali pokoknya. Nah, itu kekayaan alam Indonesia.
tanah kita subur. Maka itu dari PIT ini kita diajar untuk betul-betul hidup kembali kepada pola Alkitab. Olah tanah dengan baik. Nah, kapan tanah ini rusak? Ketika manusia rakus. Manusianya mengutamakan uang, pelita insan tahana. Terima kasih PIT, pelita insan tahana. Oh, luar biasa ini saudara. Nah, saya ulangi, kapan bumi ini rusak? Ketika manusia rakus. Mari saya baca ayatnya. Yesaya 24 ayat yang kelima. Ini menyedihkan sekali. Ketika dunia ini dirusak karena manusia rakus. Yesaya 24 ayat yang kelima. Perhatikan firman ini. Bumi cemar, bumi hancur, bumi keracunan. Kenapa? Karena penduduknya. Dan itu manusia. The earth lies defiled under its inhabitants. Kita ini penduduknya. Binatang bukan penduduk bumi. Disebut penduduk karena punya ID, punya KTP, punya kartu identitas. Binatang nggak punya. Nah, ngapain penduduk bumi, yaitu manusia? Sebab manusia melanggar undang-undang. Yang kedua, manusia mengubah ketetapan. Manusia mengingkari perjanjian abadi. Apa itu undang-undang? Undang-undang Tuhan, hukum alam. Melanggar ketetapan, musim jadi jungkir balik. Karena manusia merusak ekosistem. Sehingga tidak balance. Gak ada keseimbangan. Ketika manusia merusak alam karena kerakusannya. Saudara, kita wajib mengolah tanah til. Tapi kita tidak boleh mengeksploitasi tanah. Tahu kata mengeksploitasi? Memaksa tanah untuk bekerja lebih daripada waktu yang Tuhan tentukan. Tolong catat. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah ada perintah kepada manusia untuk mengistirahatkan tanah. Perhatikan, tidak ada buku lain yang pernah menulis bahwa manusia dapat perintah untuk mengistirahatkan tanah, kecuali kitab Musa. Di dalam tahun yang ke-7, tanah itu harus istirahat. Dan itu secara ilmiah bisa dibuktikan. Supaya tanah itu istirahat sebentar. Begitu tanah itu istirahat, maka secara alamiah cacing-cacing bekerja dengan perintah Tuhan. Dengan lendirnya cacing-cacing itu menyuburkan tanah. Luar biasa. Ingat Senin yang lalu, Grand mengajar kita ada selimut Tuhan. Waduh, waktu saya dengar Grand ngomong selimut Tuhan, the blanket of God atau apa saya lupa ya. Dan itu namanya hara. Itu selimut Tuhan yang disiapkan. Nah, Grand berkata minggu yang lalu, kenapa hutan yang tidak pernah God's blanket, terima kasih God's blanket, hutan itu nggak pernah digaru, nggak pernah dibajak, tapi subur-subur tumbuhannya karena ada hara, ada God's blanket. Itu luar biasa. Nah, itu alam. Alam itu kalau kita hormati, alam itu, tanah itu kalau kita nggak pernah eksploitasi, maka alam itu akan bekerja menolong kita untuk kita diberkati betul-betul. Oke, Kejadian 4 ayat 2.
Ini sudah anak-anak Adam, Kain dan Habel. Ditulis begini oleh Tuhan, Kejadian 4 ayat 2. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Jadi ada perintah sejak dulu, Kejadian 4 ayat 2. Lalu Kejadian 9 ya, ayat yang ke-20. Apa yang terjadi dengan Nuh setelah mereka keluar dari Bahtera, setelah banjir itu selesai? Lihat perintah Papa. Ini berkat Tuhan luar biasa. Kejadian 9 ayat yang ke-20. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Jadi Papa memberikan hikmat kepada saudara-saudara kita itu. Maka itu penting sekali saudara, kita mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam hidup ini. Jadi Alkitab ini penuh dengan berkat kalau kita kelola dengan baik. Maka itu saya ulangi lagi, tanah dan benih itu gratis dari Tuhan. Asal kita mau mengolahnya, maka kita nggak akan kelaparan dalam hidup ini. Ayat yang terakhir, 2 Tawarik 26 ayat yang ke-10. Ya, apa yang Tuhan katakan? 2 Tawarik 26 ayat yang ke-10. Ya, setelah itu saya serahkan kepada Pak Wisnu. Ayat 10 begini, ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia, ini keren, Raja Uzia, juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung di tanah yang subur. Karena Raja Uzia suka pada pertanian. Jadi manusia, saya berkata umum, karena yang mengikuti ini nggak cuma yang Kristen. Maka kalau mulai hari ini saudara dan saya dalam hidup ini menuruti pola Alkitab, walaupun bukan Kristen, tolong catat yang bukan Kristen, jangan ragu-ragu menerima buku ini, kitab suci agama, supaya seorang yang bukan Kristen tidak merasa canggung. Kalau ada yang mau minta, kontak dari kelompok PIT, ya, minta Alkitab, boleh. Terimalah bukan sebagai kitab suci agama, sebagai buku kehidupan. Ini baru sebagian kecil, saudara, yang kita temukan di Alkitab. Ternyata Alkitab ini luar biasa, mengajar kita mengolah tanah dengan pengertian dan hikmat dari surga. Maka manusia nggak akan kelaparan, manusia nggak ada yang miskin. Semua kita akan sehat, kenyang dan bahagia karena kita makannya makanan yang sehat menurut pola Alkitab ini. Kiranya semua kita mulai hari ini menjadi petani-petani, menjadi peladang-peladang, menjadi orang-orang yang berkebun, sayur-sayuran, herbal, buah-buahan, biji-bijian, serat, maka semuanya kita akan sehat. Aneh, indah bukan? Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.